Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Setelah kita menyelesaikan beberapa pembahasan pada pertemuan sebelumnya yang mengulas tentang beberapa adab dasar yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Di antaranya adalah keikhlasan niat dan komitmen untuk ittiba, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan kedua, di mana penulis kitab Adabu Talibil Ilm yaitu Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, yang juga merupakan seorang imam dan khatib di Masjid Nabawi di kota Madinah. Beliau akan mengulas beberapa ibadah penting yang harus dilazimi oleh seorang penuntut ilmu. Ibadah yang pertama yang beliau tekankan di sini adalah ad-du'a atau berdoa. Kata beliau, ad-du'a'u masyru'un fi kulli zamanin wa makan. Bahwa yang namanya berdoa itu adalah sesuatu ibadah, ada satu ibadah yang disyariatkan fi kulli zamanin wa makan, pada setiap waktu dan tempat. Dengan kata lain, bahwa secara umum berdoa itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Memang betul bahwa ada doa-doa tertentu, ada zikir-zikir tertentu yang memang kita diarahkan untuk mengucapkannya, memanjatkannya pada momen-momen tertentu. Tetapi umumnya doa dan zikir itu adalah sesuatu yang bisa kita panjatkan dan bisa kita ucapkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena itu kehidupan seorang Muslim, kehidupan seorang mukmin, apalagi seorang penuntut ilmu, seharusnya menjadi sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan doa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa berdoa itu adalah ibadah itu sendiri. Ibadah yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena itu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala fi kulli ahyanihi, pada setiap kesempatan yang beliau miliki. Karena itu doa adalah, sekali lagi, doa adalah merupakan ibadah asasi, ibadah pokok yang tidak boleh dilalaikan, diabaikan oleh seorang penuntut ilmu. Doa adalah merupakan bentuk nyata dari penghambaan kepada Allah. Doa adalah bukti nyata dari kepasrahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa kita butuh kepada Allah, bukti bahwa kita fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau mengatakan, wa yushra'u lil muslim ayyad'u rabbahu bi kulli syai'in ma lam yakun ithman. Seorang muslim pada dasarnya disyariatkan, dianjurkan, didorong, dimotivasi untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
bikulli syai'. Meminta tentang apa saja yang dia inginkan, apa saja yang dia harapkan, apa saja yang dia cita-citakan, apa saja yang dia khawatirkan, apa saja yang dia takutkan. Malam yakun isman, selama itu bukan perkara yang dianggap dosa di dalam syariat. Jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah kesempatan untuk berdoa ini. Kita boleh meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun, selama yang kita minta itu bukan sesuatu yang dipandang sebagai dosa. Anda mungkin ingin minta dikuatkan hafalan Anda, mintalah kepada Allah. Anda ingin dimudahkan rezeki Anda dalam menuntut ilmu, mintalah kepada Allah. Anda ingin mendapatkan kendaraan yang memudahkan perjalanan Anda, mintalah kepada Allah. Selama permintaan itu bukan dosa, Anda tidak boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya untuk dimudahkan berzina, untuk dimudahkan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sebagai seorang penuntut ilmu, kita tentu memiliki banyak sekali hajat. Kita memiliki banyak kebutuhan dan keperluan dalam mendukung perjalanan kita menuntut ilmu. Kita butuh kekuatan semangat, kita butuh kekuatan pikiran, dan kita juga butuh kekuatan finansial misalnya. Maka semua itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau selanjutnya, wa minal ad'iyati allati yustahabbu lil muslim al-iktsaru minha, di antara doa-doa yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk banyak-banyak memanjatkannya kepada Allah adalah yang pertama, su'alullahil ikhlas. Mohon, meminta kepada Allah agar dikaruniai keikhlasan. Jadi doa kita itu sesungguhnya menggambarkan skala prioritas kita. Ya, memang betul kita boleh saja meminta dunia, meminta kekayaan dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengabulkannya. Tetapi apa yang kita minta itu adalah gambaran tentang apa yang kita pikirkan. Nah, bagi seorang muslim, yang paling menggelisahkan bagi seorang muslim itu adalah tentang keikhlasan niatnya. Seorang muslim yang sejati akan selalu khawatir tentang niatnya, apakah niatnya sudah ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kalau dia seorang penuntut ilmu, maka dia selalu khawatir apakah niatnya sudah ikhlas untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, keikhlasan niat ini sangat menentukan diterima tidaknya semua usaha, semua kerja keras kita dalam melakukan dan menjalankan satu ibadah, satu kebaikan, satu amal soleh. Karena itu di sini beliau menyebut doa yang pertama yang sepatutnya banyak-banyak diminta oleh seorang muslim, khususnya seorang penuntut ilmu, adalah minta kepada Allah agar selalu dikaruniai keikhlasan. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Setiap hari, bahkan setiap saat kalau perlu, mintalah
dikaruniai keikhlasan kepada Allah. Di sini beliau mengutip salah satu doa yang biasa diucapkan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ini bukan doa yang diucapkan oleh Nabi SAW, tapi diucapkan oleh sahabat beliau, salah seorang khulafaur rasyidun, yaitu Umar ibn Khattab. Dan karena ini adalah doa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab dan itu termasuk sunnah para khulafaur rasyidun, maka secara tidak langsung kita juga dianjurkan untuk mencontoh doa ini. Doa Umar radhiyallahu taala anhu bunyinya adalah sebagai berikut: Allahumma ja'al amali salihan. Ya Allah, jadikanlah amalku sebagai amal yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisa. Dan jadikanlah amalku itu sepenuh-penuhnya ikhlas karena mengharapkan melihat wajahmu di hari akhir. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Dan janganlah engkau jadikan seorang pun sebagai tujuan, sebagai maksud dalam amal solehku itu. Jadi saya ulangi doanya, Allahumma ja'al amali salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah amalku sebagai amal yang saleh dan jadikanlah amalku itu sepenuhnya ikhlas karena berharap dapat melihat wajahmu di dalam surga, dan janganlah engkau jadikan siapapun sebagai tujuan dan maksud di dalam amalku itu selain karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, doa yang kedua yang harus kita perbanyak sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang penuntut ilmu, adalah su'alullahil hidayata wassadad. Kita mohon kepada Allah agar dikaruniai hidayah dan ketepatan. Kita minta kepada Allah agar kita dikaruniai petunjuk pada jalan yang benar. Dan tidak hanya itu, kita mohon dikaruniai ketepatan untuk berada di atas jalan yang benar itu. Karena itu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah doa yang berbunyi, Allahumma hdini wasaddidni wadhkur bil huda hidayataka at-tariq wassadadi sadadas saham. Ya Allah, berikanlah aku hidayah dan tepatkan langkahku untuk selalu berada di atas hidayah itu. Dan ingatkanlah aku kepada petunjuk untuk berjalan di atas jalanmu yang benar, dan karuniakanlah aku ketepatan seperti tepatnya sebuah anak panah yang mengenai sasarannya. Allahumma hdini wasaddidni wadhkur bil huda hidayataka at-tariq wassadadi sadadal ilm wassadadi sadadas saham. Itu salah satu doa ya, yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi intinya adalah mintalah hidayah dan mintalah ketepatan dalam berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian doa yang ketiga yang harus dipanjatkan oleh seorang penuntut ilmu adalah ad-du'a'u bil ilmin nafi' wal 'amalis salih.
berdoa meminta kepada Allah agar dikaruniai ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Jadi minta supaya diberi ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu. Karena tidak sedikit orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat, tidak berguna untuk dia di dunia ini maupun di akhirat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan pemiliknya meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wal amal salih, minta amal saleh, minta diberi petunjuk untuk bisa beramal saleh. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi SAW untuk minta tambahan ilmu. Wa qul Rabbi zidni ilma. Jadi Nabi diperintahkan untuk berdoa, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Jangan segan-segan, jangan ragu, jangan malas, wahai penuntut ilmu, untuk minta setiap waktu kepada Allah. Minta ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian yang keempat, ad-du'a'u bi khairai ad-dunya wal akhirah. Salah satu doa yang tidak boleh putus-putusnya kita minta adalah minta kebaikan dunia dan akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang kita sering sebut sebagai doa sapu jagat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Nah, itulah diantara 4 hal atau 4 doa yang harus diperbanyak oleh seorang muslim, apalagi oleh seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa berkomitmen menjaga hari-hari kita untuk bisa selalu diisi dengan doa-doa yang terbaik seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.